Perang antara Israel dan Iran semakin panas. Buat kalian yang masih punya exposure di market, mau itu saham, kripto, atau apapun, ini yang harus kalian lakukan. Perang Israel dan Iran ini udah bener-bener semakin panas ya. Sekarang udah saling serang dengan rudalnya masing-masing, terutama mengincar pusat nuklirnya si Iran. Ditambah lagi ya, beberapa waktu terakhir ini, beberapa jam terakhir dari gua rekam video ini, Amerika, Donald Trump ya nge-tweet ya bilang bahwa Amerika bener-bener udah jump in ke perang ini dengan menyerang ya 3 pusat nuklirnya Iran. Ya, jadi gue bilang perang dunia ketiga mungkin udah bener-bener di depan mata ya. Seandainya nanti Iran connect sama Rusia, Putin juga ikutan jump in ke sini, akhirnya lawan NATO. Menurut gua ya ini perang dunia ketiga mungkin akan segera terjadi. Dampaknya apa? Ya bisa langsung kita lihat ya, harga oil, harga minyak dunia langsung lompat naik, Bitcoinnya langsung turun ya, kocok-kocok, volatile banget. Terus saham US juga nanti gua rasa ketika market dibuka ya di hari Senin, ini gua rekam di hari Minggu, itu most likely bakalan drop ya, termasuk market Indonesia, termasuk IHSG. Terus kalau kita lihat harga emas, ternyata dampak kisruhnya perang ini bikin harga emas semakin naik ya, dan lompat lagi naik ke level sekitar 3.400-an per troy ounce ya. Balik lagi ya, ini fungsinya emas ini kembali bahwa memang satu dunia ini masih menganggap bahwa emas ini adalah aset safe haven ya. Mungkin banyak dari kita bilang bahwa Bitcoin adalah emas digital, cuma ya menurut gua satu dunia ini secara konvensional, secara mayoritas masih memprioritaskan untuk punya emas ketika di kondisi kayak begini. Tapi tenang, bukan berarti instrumen investasi lain itu jelek ya. Makanya gue bikinin video ini, karena di video ini gue bakal bahas makroekonominya ya, dampak dari perang ini, apa yang bakal terjadi, apa penyebabnya, sampai pilihan instrumen investasi dan strategi yang harus kita terapkan. Yang pertama, pembahasannya akan gue mulai dari harga minyak ya. Apa yang bikin harga minyak naik? Kenapa kok ketika Iran nyerang Israel, Israel nyerang Iran, ini bikin harga minyak langsung lompat dari harga 60-an sampai ke 75-an dalam waktu yang sangat singkat? Jawabannya adalah karena Selat Hormuz. Apa itu bro Selat Hormuz? Ya kalian bisa lihat ya di peta ini gue udah tampilin. Nah intinya ya, kalian kan bisa lihat nih, Selat Hormuz ini ada di antara negara-negara penghasil minyak mentah dunia ya. Ada Kuwait, ada Arab Saudi ya, dan negara-negara Timur Tengah lainnya yang kita sama-sama tahu negara ini negara penghasil minyak, dan minyaknya dijual ke negara lain untuk dipakai di satu dunia ya. Bahkan Selat Hormuz ini ya, dilintasi oleh lebih dari 20% pasokan minyak dunia. Apa hubungannya sama serang-serangan Israel-Iran? Ya kalian bisa lihat ya, letak ke Selat Hormuz ini bener-bener tepat di bawah negara Iran. Ya, jadi suatu waktu ya seandainya Iran mau ngeboikot pasokan minyak dunia, dia bisa aja sewaktu-waktu menutup ya, nggak bolehin kapal-kapal dari Kuwait, dari Bahrain, dari Arab Saudi untuk melintasi Selat Hormuz ini. Artinya apa? Artinya pasokan minyak dunia akan terganggu ya, mungkin harus transportasi lewat darat dan lain-lain yang costnya itu jauh lebih mahal. Akhirnya minyak jadi langka dan bikin harganya semakin mahal. Tapi ya denger-denger ya, kenaikan ini hanya sementara ya, karena Iran ini kelihatannya tidak pernah serius untuk menutup akses ke Selat Hormuz. Karena beberapa kali dari yang dulu-dulu gitu ya, perang-perang sebelumnya juga dia pernah ngancam mau nutup Selat Hormuz, tapi nggak benar-benar ditutup. Mereka ini nggak main nyerang ke fasilitas minyak langsung ya. Yang diincar tuh biasanya adalah gudang senjata ya, terus pusat nuklir, itu biasanya kayak gitu-gitu. Aset yang kedua yang akan kita bahas adalah emas. Yes, emas ini terus-terusan naik, tapi menurut gue dari kenaikan emas ini justru kita harus hati-hati. Kenapa? Karena ya kita bisa lihat ya, harga emas mungkin sempat main di 3.200, sempat main di 3.300 waktu koreksi, terus akhirnya naik lagi ke level 3.400-an. Memang secara angka itu kecil ya, cuma 100 poin ya, yang nggak nyampe 10%. Tapi yang harus kita soroti adalah kenapa harga emas ini naik. Jangan-jangan ya para smart money, para bank sentral terus-terusan mengakumulasi emas karena mereka melihat dunia ini akan ya nggak lama lagi akan kacau karena perang dunia ketiga. Dan ya lagi-lagi ketika satu dunia kacau, maka aset yang paling aman, yang paling enak untuk dipegang adalah emas. Dan gue bisa bilang berdasarkan data, setiap krisis ya, ketika krisis itu terjadi secara global melibatkan banyak sekali negara, maka aset yang paling baik untuk dipegang itu ya cuma emas. Jadi analisanya untuk beli emas atau tidak, untuk ngehold atau tidak, ya kalian tinggal lihat indikatornya. Apakah World War 3 ini, perang ini tensinya terus-terusan memanas? Apakah akan nantinya melibatkan Rusia? Serang-serangannya udah bukan lagi cuma Israel-Iran, bisa merembet kemana-mana. Ya ketika itu terjadi, menurut gua harga emas akan terus-terusan naik.
Tapi ketika nanti udah mulai slowing down, ya menurut gua ya kalian boleh cari posisi untuk ngejual emas kalian dan mungkin nanti serok lagi di bawah. Aset selanjutnya yang ketiga yang akan kita bahas adalah saham. Yes, mau itu saham US atau saham Indonesia, menurut gua ya pergerakannya akan kurang lebih sama. Yaitu mereka akan cenderung turun at least dalam jangka waktu pendek ya, 1-2 minggu ke depan ketika berita ini semakin panas dan market baru buka dari libur. Kenapa? Ya karena kita lihat aja weekend yang lalu ya, penutupan di Jumat sebelumnya ketika even Amerika belum ikut campur menyerang Iran, yaitu Nasdaq sama Dow Jones-nya udah turun lumayan. Ya udah turun 1% lebih. Apalagi nanti ketika marketnya buka, ya mungkin video ini akan dirilis setelah marketnya buka. Tapi ya kalian bisa wanti-wanti ya dari analisa ini, ya ketika Amerikanya belum ikutan aja, itu marketnya sudah merespon negatif. Gimana nanti kalau Amerika ikutan, Iran yang ngadu ke Rusia, Rusianya ikutan, ya itu bakal drop apa? Ya kan bisa lihat gerakan IHSG juga di minggu lalu. Ya, nanti ketika IHSG-nya buka lagi di Senin Selasa, menurut gue masih akan ada selling pressure. Mungkin 1-2% masih bisa turun. Jadi buat kalian yang mungkin masih portofolionya berat di saham, menurut gue kalian harus pantau terus. Ketika nanti sentimennya semakin panas, mungkin akan ada penurunan jangka pendek. Ya, tapi ingat balik lagi. Kalau time frame kalian emang investasi jangka panjang 5 tahun, 10 tahun, kalian harus manfaatin penurunan ini justru untuk menambah posisi. Kalau selama ini barang-barang yang bagus yang kalian mau beli harganya udah kemahalan, ketika drop kayak begini, ya menurut gue ini adalah momentum yang paling oke untuk masuk. Kenapa? Karena kalau kita lihat time frame panjangnya, kita tarik 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, ketika terjadi krisis, itu selalu adalah harga terendah untuk mengakumulasi sebuah saham. Ya nanti ketika kondisi global semakin pulih, ya harga saham juga akan berangsur-angsur pulih dan ya congrats buat kalian yang udah serok di bawah. Ya kalian bisa lihat historicalnya dari perang-perang sebelumnya, dari kenaikan harga minyak sebelumnya, ya kalian tarik korelasinya. Dari pandemi COVID-19 juga kalian bisa tarik gitu ya korelasinya, apa yang harus dilakukan. Sebenarnya patternnya akan berulang. Ya menurut gua, ya buat kalian yang masih pegang cash, ya tahan dulu, sabar dulu seandainya kalian mau entry. Ya nanti ketika udah memang fear banget, ketika nanti udah bottom banget, udah mulai konsolidasi di bawah, baru kalian boleh entry untuk tambah posisi. Menurut gua kalian bakal dapat average yang bagus banget. Terus saham di sektor apa bro yang bagus untuk diakumulasi? Menurut gue intinya adalah kalian tinggal lihat perusahaan yang bagus aja. Ya mungkin kalau di US kalian mau ambil tech stock ya boleh ya yang harganya masih bagus. Terus kalau misalkan kalian mau ambil manufacturing di US itu juga lagi murah-murah, itu kalian bisa tinggal pilih yang paling bagus untuk dibeli. Untuk di Indonesia gimana? Untuk Indonesia ya favorit gue masih banking. Kita mungkin susah ya untuk ada pilihan lain. Mungkin gue akan fokus di banking, lalu sisanya sedikit gue alokasikan ke saham-saham konglomerasi yang memang ada story perbaikan fundamental, turnaround story yang nantinya bakalan bisa bagus fundamentalnya. Tapi nanti kalau perangnya berlanjut, ternyata dalam jangka waktu yang lumayan panjang, mungkin kalian boleh mulai masukin watchlist ya saham-saham di sektor yang defensif. Contohnya consumer goods, ya healthcare dan juga energi. Lanjut instrumen investasi yang keempat yang akan kita bahas dan jadi favorit kalian ya gue yakin adalah kripto atau Bitcoin. Ya kan? Ya setelah all time high lagi di 110, 111, 112 kemarin, terus drop ke dekat-dekat 100 ribu, ya ini setelah Israel dan Iran saling serang, itu mulai stagnan di sana, naik ke 106 terus turun lagi, dan akhirnya harus drop lagi, jebol 100 ribu ketika Amerika menyerang Iran. Setelah Trump nge-tweet, ya kalian bisa lihat jamnya itu market langsung drop. Nggak lama, malamnya juga lanjut drop sampai akhirnya nembus 100 ribu. Balik lagi, ya ini hal yang sangat umum terjadi ya di instrumen investasi yang high risk, ya sangat volatile. Ya kita sama-sama tahu Bitcoin, crypto itu sangat-sangat volatile. Apalagi kondisi globalnya lagi kayak begini, ya Bitcoin dari 110 turun ke 100 ribu, itu sekitar 10% doang. Dan itu adalah drawdown yang menurut gua wajar dan biasa untuk Bitcoin. Jadi buat teman-teman yang mungkin baru beli Bitcoin, terus Bitcoin turun 10%, tenang. Ya itu hal yang sangat normal terjadi. Terus pasti pertanyaan selanjutnya, bro sekarang harus ngapain? Apa yang harus dilakukan? Apakah jual dulu baru nanti serok di 70 ribu, di 50 ribu? Atau hold aja dan ya time frame jangka panjang? Ya, nah gue bakal jawab lagi-lagi gini. Kalau misalkan kalian punya conviction yang memang kuat banget gitu ya sama Bitcoin, sama kripto, ya time frame kalian 10 tahun, 20 tahun ke depan, menurut gua pegang aja. Bahkan, ya kalian harus manfaatin penurunan ini ketika harganya under 100 ribu untuk melakukan pembelian, mulai lagi DCA. Kalau misalkan kemarin kalian takut beli karena udah kemahalan 110 ribu gitu, ya target 120, 130 udah kedeketan. Ketika turun jebol 100 ribu, justru ini adalah momentum yang bagus untuk mulai entry lagi, untuk mulai cicil lagi secara
secara bertahap. Karena time frame kalian jangka panjang, nanti even ketika perangnya beneran terjadi dan terjadi winter, turun ke 70.000, 80.000, kalian lanjut aja beli terus. Beli merem aja DCA ya. Kalau misalkan kalian memang yakin banget, ya harganya semakin murah, harusnya belinya semakin banyak, ya kan? Karena dari apa yang gue pelajari dari cycle-cycle sebelumnya, ketika krisis ini terjadi, ketika winter itu terjadi, itu adalah momentum terbaik untuk serok kripto. Ya, buat kalian yang mungkin ikutin Timothy Ronald, ya dia sudah mulai call kripto itu di harga 16.000, under 20.000. Waktu itu lagi winternya, lagi murah-murahnya. Nah, dia masuk ke situ pelan-pelan cicil, 20.000 beli lagi, 30.000 beli lagi, 50.000 beli lagi, 90.000 juga dia masih beli karena time frame dia emang jangka panjang. Mungkin target TP dia $1 juta. Kalau kita lihat target TP $1 juta, artinya sekarang 100.000. Masih murah banget kan? Artinya target kenaikannya masih 10 kali lipat. Kalau kalian beli terus, cicil terus, pegang 10 tahun, 20 tahun ya, kalian yakin sama fundamentalnya, kalian ngerti banget kripto, kalian ngerti blockchain, menurut gue nggak ada salahnya untuk terus cicil beli dollar cost averaging. Karena strategi itu juga yang akan gue lakukan untuk portofolio investasi jangka panjang gue di Bitcoin. Oke, gua tampilin ya recap pembahasan video ini. Kalian bisa lihat tabelnya di sini ya. Buat kalian yang mau screenshot, silahkan screenshot, save di galeri kalian, save jadiin wallpaper supaya kalian inget terus sama analisa ini. Ya, tapi balik lagi, sebagai investor atau trader yang baik ya, kemanapun arah pergerakan marketnya, mau naik mau turun, kita harus tetap santai aja ya, karena sekarang sudah ada Okta yang kalian bisa pakai untuk trading dua arah. Kalau naik ya tinggal di long atau di buy, itu bisa cuan ya. Kalau misalkan kalian yakin turun ya tinggal di sell atau short, itu ujung-ujungnya bisa cuan juga. Selain itu di Okta ini udah banyak banget pilihan instrumen untuk ditradingkan ya, mau itu Bitcoin, altcoin, gold, USD atau apapun itu ya. Kalau misalkan market crypto lagi kurang oke, silahkan trading gold. Kalian nggak suka trading gold, silahkan trading USD. Nggak suka USD, silahkan trading Japan Yen. Ya, kalian bisa trading aset safe haven juga ya, currency kayak USD, Japan Yen, Swiss franc, itu semua ada di Okta. Ya, ditambah lagi, Okta lagi bagi-bagi juga bonus saldo trading 100% kalau kalian masukin kode promo bonus top up ketika melakukan deposit. So, tunggu apa lagi untuk link download dan daftar Oktanya? Gue ada drop ya di kolom deskripsi supaya kalian gampang nyarinya. Jangan lupa masukin kode promonya bonus top up. Ya, ditambah lagi gue mau nginfoin juga ya, gue ini ada Instagram broadcast channel yang sifatnya gratis, yang free. Kalian tinggal langsung aja cari aja bio Instagram gue @diskusi.investasi. Kalian tinggal klik yang ini, nanti kalian akan langsung masuk ke broadcast Instagram channel gua. Di sana gua bakal share banyak banget insight dari berbagai market, mau itu kripto, saham, USD, gold, pokoknya apapun yang bisa bikin cuan gua bakal share di sana. Semoga apa yang gua tulis di sana bisa jadi tambahan insight buat kalian yang lagi bingung nih mau trading apa, dan ya hopefully kita bisa cuan bareng-bareng. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini, semoga bisa bermanfaat dan jadi tambahan referensi buat teman-teman semua. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.